ASN. Kembali lagi dengan Pominess Podcast Bincang-Bincang CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu narasumber. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahayu yang akan memandu podcast kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang pertama ada Bapak Suparman Rifai. Silakan Pak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suparman Rifai. Saya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Pak. Selanjutnya Ibu Ainun. Halo teman-teman semua, saya Ainun Maharaniwala dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Salam kenal. Salam kenal Ibu Ainun. Kalau Ibu In. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ibu Sairi dari Bapeda Litbang Kota Ambon. Salam kenal. Selamat datang ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebagai intro, saya ingin mengatakan bahwa di era digital seperti saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak selalu secara fisik, tapi ada juga yang non fisik. Nah, jika dahulu ancaman terhadap suatu negara itu mungkin Bapak Ibu dengar identik dengan serangan, identik dengan peperangan, perkelahian dan lain-lain, tapi kita dapat lihat bahwa saat ini yang muncul itu adalah penyebaran informasi, penyebaran isu, penyebaran propaganda maupun serangan cyber yang dapat memecah belah persatuan bangsa kita. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, kita akan membahas 3 isu sekaligus, yakni ada proxy war, radikalisme, dan hoax. Nah, ketiga isu itu tersebut saya anggap sangat penting dan harus kita pahami sebagai calon ASN, karena sebagai ASN kita memiliki tanggung jawab sebagai pelayanan publik yang baik. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni proxy war. Nah, kepada Bapak Suparman Rifai, menurut Bapak apa sih itu proxy war, Pak? Proxy war yaitu bentuk peperangan yang dilakukan oleh dua negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, tapi dilakukan secara tidak langsung. Itu mereka melakukan entah itu penyebaran hoax atau melakukan isu sara atau diskriminasi yang dilakukan supaya menghancurkan suatu daerah atau suatu negara. Seperti itu. Oh gitu ya Pak, berarti proxy war ini bisa dibilang ancaman modern ya Pak? Ya. Nah, betul. Nah, itu sendiri proxy war penyebabnya apa sih Pak? Penyebab proxy war yaitu mudahnya orang melakukan tercucuk otaknya atau gampang terpercaya atau terpercaya terhadap sesuatu yang tidak dibenarkan atau masih dipertanyakan kebenarannya itu seperti apa, seperti itu. Berarti harus terpercaya dulu ya Ya. Pak. Nah, kalau dampak dari proxy war itu sendiri bagaimana Pak? Kalau dampak untuk proxy war yaitu bisa membuat suatu negara itu hilang kredibilitasnya, atau dalam segi ASN seharusnya itu kan ASN itu sebagai pemenang mereka tuh, tapi apabila dia mengikuti proxy war atau menyebarkan hoax, melakukan radikalisme, itu otomatis dia itu tidak mencintai negaranya sendiri. Nah, jadi dari dampak itu tersebut penyelesaian yang menurut Bapak nih gimana Pak? Hal yang baik harus dilakukan masyarakat atau dalam khususnya di sini sebagai ASN, yaitu meningkatkan pemahaman atau digitalisasi dalam sosial media supaya mereka bisa menyaring hal-hal yang seharusnya tidak disebarluaskan, seperti hoax. Harus dicari terlebih dahulu tuh apakah berita tersebut tuh betul atau tidak, seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi menyambung dari yang Bapak bilang, menurut saya ini ada kaitannya dengan hoax juga ya. Bagaimana Ibu Iin, menurut pandangan Ibu Iin ini gimana sih hoax itu Ibu? Kalau hoax sendiri menurut saya bukan bahasa asing di kalangan kita. Kalau hoax secara sederhana mungkin bisa dibilang berita yang belum tentu benar adanya. Rata-rata informasi, berita atau pesan hoax itu tidak dapat tidak mempunyai sumber informasi yang jelas. Kemudian informasi tersebut bisa berisikan sesuatu yang propaganda, dalam arti dapat membuat kericuhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Oh gitu ya Bu. Jadi hoax nih penyebabnya apa saja sih Bu di kalangan masyarakat saat ini? Kalau kita melihat lebih lanjut, mungkin hoax bisa disebabkan karena kesengajaan dari pembuat informasi atau pembuat berita itu sendiri, di mana mungkin pembuat berita itu sudah pastinya ingin memicu keributan di tengah masyarakat, atau bisa jadi mereka ingin memperoleh keuntungan di situ dalam arti keuntungan ekonomi atau keuntungan dari segi politik. Biasanya seperti itu. Begitu ya Bu, berarti dapat menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Nah, dampak dari penyebaran hoax nih kira-kira bagaimana? Dampaknya tentunya bisa meluas ya, dalam arti pertama itu pasti memicu kepanikan. Kemudian selanjutnya pasti muncul konflik sosial di tengah-tengah masyarakat karena sudah adanya perbedaan pendapat. Kemudian kehebohan dan kecemasan sehingga konflik yang tadinya bisa diredam akan tidak memungkinkan bisa terjadi konflik yang lebih besar lagi. Gitu ya Bu, berarti dapat konflik sosial di antara masyarakat. Jadi Ibu sebagai calon ASN gimana sih cara penyelesaian untuk mengantisipasi hoax itu sendiri? Kalau untuk mengantisipasi hoax tentunya kita sebagai ASN turut proaktif untuk mencegah adanya berita hoax. Dalam arti kita membantu mengedukasi masyarakat bahwa berita tidak bisa ditelan mentah-mentah, dalam arti mesti dicerna sumbernya yang jelas dan memverifikasi kebenaran atau fakta yang benar-benar terjadi. Selanjutnya mungkin kita bisa membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan bela negara, bahwa hidup bermasyarakat harus berlandaskan pada 4 pilar yang sebagaimana kita sebagai warga negara yang baik sudah mengetahuinya. Oh gitu ya, berarti untuk mencegah hoax yang terjadi kita juga harus memastikan kebenaran informasi tersebut. Nah, terlepas dari proxy war dan hoax nih tidak kalah pentingnya juga teman-teman tentang isu terkait radikalisme. Nah, Ibu Ainun nih, kita berlanjut Ibu Ainun, gimana sih Bu radikalisme itu sendiri, mungkin bisa dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Ya, terima kasih. Radikalisme itu sendiri merupakan suatu pemahaman yang disebabkan oleh beberapa seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan politik maupun kepentingan sosial, yang radikal itu menggunakan kekerasan atau berpikir asasi dan bertindak ekstrim. Dari pertindakan ekstrim itu bisa menjurus kepada hal teror yang mungkin akan merambat ke hal terorisme. Berarti yang Ibu sampaikan tadi langsung juga penyebab dari radikalisme itu Iya. seperti bagaimana? Ya, dari penyebab itu dampaknya kira-kira besar nggak sih Bu di era sekarang? Dampaknya sangat-sangat serius ya kalau bisa dibilang, karena radikalisme ini merambah sampai ke beberapa aspek, bisa aspek politik, aspek sosial, aspek psikologis dari warga negara juga bisa menjadi ancaman dan dampak dari radikalisme. Oke. Berarti dari dampak tersebut kira-kira menurut Ibu penyelesaiannya bagaimana? Untuk penyelesaian radikalisme ini ada 2 metode ya. Ada metode untuk kontraradikalisasi atau pencegahan sebelum terjadinya masuk atau terpaparnya radikal, dan deradikalisasi atau penanganan bagi yang sudah terpapar isu radikalisme. Benar sekali. Itu lagi itu ya, tadi teman-teman dapat kita dengar semua bahwa proxy war, hoax, dan radikalisme ini saling berhubungan teman-teman. Jadi dari diskusi ini dapat kita pahami bahwa proxy war, radikalisme maupun hoax ini merupakan tantangan nyata ya Bapak Ibu semua, apalagi di era digitalisasi saat ini, yang dimana ketiganya dapat mengancam persatuan bangsa apabila kita tidak memiliki wawasan kebangsaannya. Betul ya Ibu Bapak Ibu ya? Betul sekali. Sangat betul. Nah, kemampuan berpikir kritis juga sangat perlu dimiliki oleh seorang calon ASN. Tidak hanya itu, juga sikap bijak dalam menggunakan media digital tentunya. Nah, kita sebagai calon aparatur sipil negara harus memiliki tanggung jawab
untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat persatuan bangsa, serta menjadi teladan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya mengajak kepada seluruh teman-teman Sobat ASN, marilah kita mulai dari diri kita sendiri dengan membiasakan berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian atas ilmu ya dan wawasan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.